ini adalah acara rutin masyarakat Gripit untuk terus melestarikan budaya di desa. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini maka kemudian ekonomi masyarakat juga akan tergerak. Kemudian dari sisi kebudayaannya masyarakat juga melestarikan seni budayanya. Saya kira ini juga akan menjadi inspirasi bagi masyarakat yang lain ya. Kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan semacam ini akan memberikan inspirasi bagi masyarakat yang lain. Karena apa? Karena sesungguhnya desa-desa itu punya potensi yang bisa diangkat secara bersama-sama. Betul, yang dia mungkin jadi daya tarik warga luar ya. Punya khasan masing-masing. Nah, mari khasan itu sama-sama kita angkat, sehingga kemudian publik mengetahui. Nah, kemudian kita sendiri juga lebih mengatur dan lebih menyayangi dan melestarikannya gitu. Ya, jadi dua-duanya akan dapat nanti. Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki sejarah panjang akan penyebaran agama Islam. Jauh sebelum Indonesia merdeka, salah satu ulama yang memiliki andil besar terhadap penyebaran Islam di Banjarnegara adalah Sunan Gripit. Sunan Gripit merupakan anak ketiga dari Sunan Giri dari istri keempatnya. Ulama yang bernama asli Syekh Abdul Qadir Zailani ini datang ke wilayah Banjarnegara bersama dua saudaranya, yaitu Sunan Giri Wasiat dan Nyai Sekati. Mereka berkelana ke arah barat hingga akhirnya sampai di Banjarnegara. Tiga bersaudara ini akhirnya memutuskan berbagi rute untuk menyambung perjalanan mereka. Giri Wasiat meneruskan misi perjuangannya ke arah barat hingga menetap di Dukuh Dagan, Desa Badak Raya, Banjarnegara. Adapun Nyai Sekati akhirnya menetap di wilayah Kecamatan Wanayasa. Sedangkan Sunan Gripit meneruskan perjalanannya ke wilayah yang kini disebut dengan Desa Gripit di lereng Gunung Pawinihan, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara untuk menyebarkan Islam hingga meninggal. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Septiana Devi pastinya dalam Proaktif. Hari ini kita akan mengikuti agenda dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Golkar, Bapak Ferry Wawan Cahyono, tepatnya di Banjarnegara. Dan hari ini kita akan mulai dari Desa Gripit karena hari ini adalah haul dari Sunan Gripit, tepatnya di Desa Gripit, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus kebersamaan saya hari ini bersama Bapak Ferry Wawan Cahyono tentunya dalam Proaktif. Untuk melestarikan budaya dan mengenang keteladanan beliau, ratusan masyarakat setiap bulan Ruah dalam Penanggalan Jawa menggelar rewahan dan haul Sunan Gripit yang telah digelar secara turun-temurun di Desa Gripit, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pasalnya acara yang dimulai dari ziarah bersama di makam Sunan Gripit ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ferry Wawan Cahyono. Dalam kegiatan beliau saat kundapil atau kunjungan dapil, politisi dari fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Tengah ini menyempatkan waktu untuk menyapa masyarakat. Dengan pakaian adat khas Jawa, mereka memanjatkan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Usai berdoa,
Acara selanjutnya adalah kirap bersama, lengkap dengan 3 gunungan yang berisi hasil bumi dan makanan khas warga desa Gripit. Tak hanya orang tua, anak-anak pun begitu antusias mengikuti kegiatan tahunan tersebut. Sembari memanjatkan doa, mereka mulai berjalan beriringan dari kawasan makam Sunan Gripit ke lapangan desa Gripit yang jaraknya sekitar 1 kilometer. Masih dari Desa Gripit pemirsa, kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Kepala Desa Gripit, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi jelang siang, Pak. Selamat siang. Iya. Bapak, hari ini ada satu event yang luar biasa yang diselenggarakan tepatnya di Desa Gripit. Ini adalah Haul Sunan Gripit dan sekarang kita juga berada di kompleks pemakaman dari Sunan Gripit. Ya, mungkin boleh diceritakan sedikit tentang sejarah Sunan Gripit sendiri, Pak Sugeng. Boleh ya, terima kasih. Begini, menurut cerita dari Babad Gripit Banjarnegara yang ditulis dengan huruf Jawa kuno, itu dengan judul Soro Silah Ingkang Pinundi. Artinya bahwa di dalam buku itu adalah buku yang sudah sangat kuno ditulis, dan di situ diceritakan bahwa Sunan Giri Gripit itu adalah keturunan asli dari Sunan Giri Kedaton atau Giri Gajah. Sunan Giri adalah putra ketiga dari Sunan Giri. Yang pertama itu kakaknya bernama Raden Jaka atau lebih dikenal dengan Sunan Prapen. Terus yang kedua itu adalah Sunan Giriwasiat, kakak dari Sunan Gripit. Terus adik dari Sunan Gripit itu adalah Nyi Ageng Sekati. Dari ketiga orang ini kurang lebih pada tahun 1525 mengembara dari Giri Kedaton ke wilayah barat dan sampailah di situ di Banjarnegara yang waktu itu belum Banjarnegara tapi masih bernama Selamanik, Desa Selamanik. Terus setelah itu sampailah beliau di rumah Panembahan Selamanik. Terus dari situ menyeberanglah beliau ke arah utara, menyeberang Sungai Serayu, terus sampailah di Banjaranyar atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Banjarmangu, tepatnya di Desa Pekuncen. Terus dari Pekuncen naiklah ke utara lagi, terus naik sampai ke arah utara yang sekarang lebih dikenal dengan nama Banjarmangu. Itu di situ pertama kalinya bertiga itu termangu-mangu, bingung arahnya mau kemana, mau ke arah utara atau ke arah barat. Saking bingungnya termangu-mangu, maka beliau Sunan Giriwasiat itu mengatakan bahwa besok tempat ini disebut nama Banjarmangu. Itu karena termangu-mangu. Oke, kalau yang di Gripit ini adalah makam dari Sunan Gripit itu sendiri ya. Yeah. Baik, dan memang momen-momen tertentu saja atau kapan saja diperingati dengan festival kirab budaya seperti ini, Pak Sugeng? Dulunya untuk momen seperti ini masih sangat tradisional sekali, mengikuti adat yang ada saat itu. Jadi kalau setiap bulan Rewah itu warga masyarakat berduyun-duyun ke makam untuk membersihkan makam, terus sambil memotong kambing. Nah, setiap tahun di bulan Rewah, hari Kamis Wage. Nah, itu berlangsung sampai tahun 2019. Oke. Itu masih seperti itu tradisional ya. Itu kerja bakti namanya lunas gitu ya. Kalau di desa namanya lunas. Nah, setelah ini terus jadi ada banyak yang memberikan pendapat untuk dijadikan sebuah inovasi. Akhirnya terjadilah yang dibikin agak lebih meriah lagi ya, sekarang ya. Itu diadakan kirab. Oke. Gitu. Kirab. Nah, kirab ini dari makam sampai ke pusat pemerintahan. Ya.
di balai desa ini. Iya, dan tidak meninggalkan nilai-nilai tradisional juga ya, Iya. Pak Sugeng ya, karena tadi mungkin boleh diceritakan juga awal di depan ada yang membawa pusaka, kemudian urut-urutan di belakangnya apa saja itu Pak Oh Sugeng? iya, itu urut-urutannya pertama itu adalah ziarah dan tabur bunga Iya. yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Gripit, terus bersama dengan pejabat-pejabat dari kabupaten juga kecamatan, dan kali ini istimewa luar biasa sekali ya, wakil rakyat kita Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Ferry Wawan Cahyono, Ya. beliau berkenan untuk hadir Untuk ikut kirap juga ya? Ini luar biasa sekali, kami mewakili ya atas nama masyarakat ini berterima kasih kepada beliau karena beliau sangat memperhatikan sekali tentang budaya dan adat istiadat yang ada di daerah ya. Terutama di Desa Gripit ini kami memang sangat luar biasa. Iya. Terus kembali ke tadi, itu prosesi awal itu dimulai dengan tabur bunga. Nah, itu karena kebetulan tadi ada ketua DPRD provinsi yang hadir, maka yang diberi kesempatan adalah pejabat yang paling tinggi. Setelah itu berikutnya dari kabupaten, dari kecamatan, dari desa dan tokoh masyarakat. Terus doa bersama atau ziarah. Setelah itu selesai doa bersama, itu awal prosesi itu juga sangat hikmat luar biasa karena itu dari awal naik tangga itu disambut dengan oleh gadis-gadis desa yang sudah membawa bunga untuk ditaburkan tadi ya, ke para peziarah. Gitu ya. Ini luar biasa sekali. Oke, dan tadi menariknya ada gunungan. Gunungannya ada 3, ada maknanya tersendiri, dan itu isinya apa saja, Pak Kades? Gunungannya ada 3 ya, itu melambangkan 3 bersaudara. Oh, Pertama, dari cerita Sunan ya, Gripit tadi. Sunan Giripasiat, Sunan Gripit, Nyi Ageng Sekati. Ya. Terus makna dari gunungan itu yang pertama isinya adalah palawija. Itu melambangkan kesuburan dan kemakmuran Ya. desa. Terus yang kedua itu gunungan berisi kupat slamet dan pasung. Itu makanan khas tradisional yang dibawa bekal beliau waktu dulu dari Giri Gajah mengembara sampai ke Banjar. Oke. Lah makanya itu dilestarikan. Pasung sama kupat slamet itu melambangkan keselamatan dan kesejahteraan daripada sosial ekonomi masyarakat. Oke, jadi itu makna-maknanya ya, dan lambang-lambang dari gunungan itu, dan nantinya akan diperebutkan oleh masyarakat Desa Gripit untuk mendapatkan berkah. Untuk mendapatkan berkah ya. Baik, harapan kedepannya apa Pak Kades untuk masyarakat khususnya di Desa Gripit dengan peringatan adanya Haul Sunan Gripit ini? Ya. Harapan kami sederhana, ke depan gotong royong kita masyarakat Desa Gripit yang sudah mulai pudar ya, ke desa-desa sekarang sudah mulai pudar. Tapi dengan acara haul seperti ini, gotong royongan kita insya Allah akan tetap terjalin baik sesama warga ya, silaturahminya terjalin baik. Dan dari harapan itu sekarang saya optimisnya luar biasa karena ternyata mendapat perhatian yang luar biasa dari wakil rakyat, wakil ketua DPR lagi dari provinsi. Ini luar biasa. Jadi kita punya optimis yang besar, harapan besar, terutama untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat dengan adanya event-event seperti ini. Berputarnya ekonomi masyarakat. Ya, mungkin kedepannya tidak hanya warga Desa Gripit saja yang ikut andil dalam acara seperti ini ya, Bapak ya. Mungkin ada warga dari luar Desa Gripit, luar dari Banjarnegara juga yang ikut ya. Harapan untuk wakil rakyat, khususnya untuk Bapak Ferry Wawan Cahyono apa, Pak? Harapan kami mewakili masyarakat, yaitu beliau tetap kompeten, memikirkan kami-kami yang ada di desa untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil lewat event-event budaya tradisional. Perlu diketahui juga bahwa secara adat Pak Ferry itu didaulat secara adat dan beliau diangkat sebagai tamu kehormatan Trah Kyai Agung. Jadi beliau berhak untuk menyandang gelar Giri. Oke. Gitu. Jadi ada satu predikat baru nih ya yang dibawa pulang oleh Pak Ferry setelah dari Desa Gripit, Kecamatan Banjarmangu ini ya. Beliau Baik.
di belakang namanya atau di depan itu berhak menyandang gelar giri. Oke, itu boleh sudah ya? secara resmi, secara adat beliau disematkan itu mendapatkan nama kebesaran yaitu giri. Giri ya. Giri. Baik, terima kasih Pak Sugeng ya untuk acara hari ini. Semoga sukses. Kita tunggu untuk event-event kedepannya juga. Terima pastinya kasih. dengan dukungan dari wakil rakyat kita ya. Dan yang juga duduk di dari kursi DPRD Provinsi insan Jawa pers Tengah. ya, dari Betul. media juga. Terima kasih hadirnya di sini. Mudah-mudahan berkah barokah untuk panjenengan semua dan untuk keluarga panjenengan semua. Baik, amin. Terima kasih Pak Sugeng. Begitu tiba di lapangan desa, gunungan langsung ditata rapi sebelum diperebutkan warga. Selanjutnya, acara rewahan dan haul Sunan Gripit digelar sholawatan dan pengajian umum bersama ratusan warga. Masyarakat atau agama sama semua rawuh bikin dilelang ya. Insya Allah kami bersama teman-teman menyupport, mendukung untuk semua kegiatan-kegiatan. Ini keberkahan bagi saya karena Gripit adalah cikal bakal berdirinya Kabupaten Banjarnegara. Ulama yang meneruskan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, yang hadir mengikuti kegiatan tersebut sejak awal hingga akhir acara mengaku bahagia serta terharu dengan kekompakan dan semangat gotong royong masyarakat desa. Sikap tersebut harus terus dijaga sehingga kebudayaan haul Sunan Gripit tetap lestari. DPRD Provinsi Jawa Tengah akan terus mendorong percepatan pembangunan destinasi wisata, termasuk wisata kebudayaan dan edukasi di Banjarnegara melalui penguatan desa wisata di sekitar kawasan wisata Dieng. Nah pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Ferry Wawan Cahyono. Pak Ferry, bagaimana melihat hari ini? Luar biasa sekali ya, antusias warga desa Gripit ya. Seru ya Pak ya? Masyarakat semua terlibat dan meriah ya. Acara haul Sunan Gripit ya. Dalam rangka kita memperingati 452 Kabupaten Banjarnegara. Dan sekaligus ini adalah acara rutin masyarakat Gripit untuk terus melestarikan budaya di desa. Luar biasa ini potensinya. Desa Gripit adalah desa yang salah satu di wilayah Kecamatan Banjarmangu. Nah, daerah sini adalah punya basis desa wisata yang sangat bagus, yang sangat keren ya. Kita dulu pernah di Kalilunjar, juga wilayah sini. Dan ini potensi haul ini, tradisi budaya ini juga mendukung untuk hadirnya kegiatan di desa-desa wisata. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, maka kemudian ekonomi masyarakat juga akan tergerak. Kemudian dari sisi kebudayaannya, masyarakat juga melestarikan seni budayanya. Kemudian dari aspek pengembangan pembangunan lain juga masyarakat meningkatkan partisipasi karena kegiatan ini juga melibatkan gotong royong dan partisipasi masyarakat. Oke, dengan artinya, masyarakat sendiri ya. kegiatan ini juga luar biasa. Guyup sekali ya, iya. keren ya. Luar biasa. Jadi ikut memperhatikan gunungan enggak tadi? Lihatnya aja takut kejepit Pak. Iya. Seru sekali. Nah, ya. tadi juga Pak Kades menyampaikan terima kasih juga atas dukungan Bapak sebagai wakil rakyat yang turut mendukung, turut hadir, bahkan ikut turut kirap juga. Nah, Bapak sebagai wakil rakyat, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan tradisi yang sampai sekarang juga masih dilestarikan khususnya di Desa Gripit ini, Pak? Iya, saya kira tradisi ini akan memberikan sebuah semangat ya bagi warga masyarakat Gripit khususnya, karena dengan terus kita melestarikan seni budaya itu, kita akan terus mengingat bagaimana perjuangan para leluhur kita, bagaimana dulu leluhur kita itu meletakkan fondasi yang baik. Nah, tentu kita generasi-generasi sekarang ini akan terus diingatkan. Dalam satu tahun sekali kita ada acara haul ini untuk mengingat siapa Sunan Gripit itu. Kemudian bagaimana kita cara untuk meneruskan perjuangannya, bagaimana syaratnya harus guyup rukun. Nah, ini adalah makna daripada acara haul ini ya. Nah, kemudian kirap juga mencerminkan bagaimana membawa hasil-hasil bumi. Itu kan menunjukkan bahwa ini
hasil karya daripada masyarakat yang kemudian bareng-bareng dibawa kemudian dinikmati bersama-sama. Nah, ini kan juga sebuah kegiatan yang selalu menginspirasi bagi masyarakat yang lainnya bahwa membangun masyarakat itu ya baik membangun secara infrastrukturnya tapi juga mentalitasnya, kejiwaannya, spiritnya juga harus terus dijaga. Oke, jadi tidak meninggalkan nilai-nilai luhur dari tempat mereka berasal ya, khususnya di Desa Gripit ini ya. Nah, tadi Bapak juga disematkan gelar ya, ada nama Giri yang bisa ditaruh di depan atau di belakang nih Pak, spesial dari warga Desa Gripit ini Pak. Terima kasih ya. Nah, saya kira itu adalah bentuk apresiasi bagi kami, tentu kami terima kasih. Kami maknai bahwa memang kami sebagai bagian masyarakat Banjarnegara tentu saya juga diberikan mandat untuk terus melestarikan warisan budaya ya, khususnya petilasan dan sejarah perjuangan Sunan Gripit. Saya artikan demikian, maka mari sama-sama kita semangatnya adalah terus-menerus melestarikan warisan budaya, kemudian nilai-nilai social wisdom yang ada di kita ini, mari kita terus jaga. Dengan itu, maka itu akan memberikan spirit kita di dalam melaksanakan peran kita masing-masing dan mereka untuk memberikan kebaikan, melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Jadi tambahan nama itu menjadikan tugas Bapak semakin berat lagi. Atau gimana Pak Ferry? Ya, saya kira itu tadi ya, itu akan sama-sama ya bahwa tadi penyematan gelar itu saya artikan bahwa saya adalah bagian keluarga ya, karena kami juga DPR itu kan keluarga juga ya, dan itu tidak lupa terhadap Sunan Gripit, di mana Sunan Gripit adalah cikal bakal peletak terhadap wilayah Kabupaten Banjarnegara. Mengingatkan saya untuk terus membawa Banjarnegara nih ya menjadi lebih baik lagi. Ya. Berarti sering-sering kesini nanti ya Pak Ferry ya? Saya sering kesini ya. Keluarga ya. Iya. Oke. Nah, harapan ke depan untuk masyarakat khususnya di Desa Gripit yang nantinya akan menjadi satu destinasi wisata ya dengan desa wisatanya. Saya kira nih ya, Desa Gripit ini ada potensi wisata dan potensi budayanya ya. Sunan Gripit, kemudian di lingkungan sekitar sini juga ada potensi desa wisatanya. Nah, kita harapkan nanti akan ada connecting sebuah kawasan desa wisata itu yang akan menjadi penyangga wisata besar kita di Dieng. Nah, dengan kita pakai strategi pengembangan wisata di masing-masing desa, maka kita memakai jalur percepatan ekonomi lewat jalur pariwisata. Nah, kegiatan wisata pasti akan memutar ekonomi karena di situ bertemu pengunjung, wisatawan tentu membutuhkan dukungan yang lain. Sektor-sektor lain juga pasti akan terlibat. Nah, jadi Banjarnegara ini sebagai penyangganya ya? Ya, insya Allah kita memang dalam konteks wilayah Jawa Tengah, strategi kita adalah strategi pengentasan kemiskinan itu dengan percepatan infrastruktur maupun dengan menggerakkan sektor ekonomi. Nah, pilihan sektor ekonomi itu salah satunya adalah mendorong tumbuhnya kegiatan wisata di Jawa Tengah. Desa wisata itu adalah bagian strategi kita untuk mempercepat peningkatan ekonomi di masyarakat, mengentaskan kemiskinan yang ada di kita. Semoga ya Pak ya bisa terrealisasi harapan-harapan dan juga lewat strategi-strategi yang sudah dirumuskan oleh Bapak dan juga rekan-rekan lainnya sebagai wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya kira ini juga akan menjadi inspirasi bagi masyarakat yang lain ya. Kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan semacam ini akan memberikan inspirasi bagi masyarakat yang lain. Karena apa? Karena sesungguhnya desa-desa itu punya potensi yang bisa diangkat secara bersama-sama. Betul. Yang dia mungkin punya, jadi daya tarik warga luar ya. Punya khasan masing-masing. Nah, mari khasan itu sama-sama kita angkat sehingga kemudian publik mengetahui. Nah, kemudian kita sendiri juga lebih mengetahui dan lebih menyayangi dan melestarikannya gitu. Ya, jadi dua-duanya akan dapat nanti. Nah berarti yang terakhir boleh dong diajakin warga nih yang nonton siaran kita hari ini untuk datang ke Desa Gripit ya di Banjarnegara ini Pak Ferry. Silahkan Pak Ferry. Sedulur semua ya, sempatkan jalan-jalan dan ziarah ke Sunan Gripit di Desa Gripit, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Di sini juga banyak sekali potensi destinasi wisata yang ada. Banjarnegara itu keren, luar biasa. Dan mari sama-sama
dolan maring Banjarnegara. Oke, mari sama-sama dolan maring Banjarnegara. Terima kasih Ya. Pak Ferry, sukses terus untuk Pak Ferry Ya, ke depannya dan khusus untuk karir politiknya semoga semakin moncer lagi ya. Terima kasih Pak Ferry, selamat siang. Dan puncak rewahan dan juga haul Sunan Gripit di Desa Gripit, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara adalah berebut gunungan yang sudah dinanti-nanti warga. Warga rela saling dorong dan berebut gunungan untuk mendapatkan keberkahan. Pemirsa, kali ini saya berkesempatan untuk berbincang juga dengan Wakil Pemuda Desa Gripit. Di sebelah saya sudah ada Mas Eko. Mas Eko, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Hari ini acaranya berjalan dengan lancar, antusiasnya luar biasa. Boleh diceritakan juga ini antusias generasi muda terhadap haul di Desa Gripit ini seperti apa, Mas Eko? Ya, ini untuk meningkatkan ya keimanan dan ketakwaan sebagai pemuda untuk generasi bangsa ke depannya untuk lebih baik. Jadi kita selalu mengadakan haul untuk mengingat jasa para pendahulu kita. Itu paling seperti itu. Iya, dan kalau tadi melihat anak-anak mudanya sangat guyup sekali, sangat kerjasamanya sangat luar biasa sekali. Memang sudah terbiasa seperti itu, Mas Eko? Iya, memang sudah kita bentuk dari tingkat RT, RW kita selalu berkoordinasi agar untuk memajukan dari minimal RT, RW kan ada tingkatannya sampai desa kita selalu kompak untuk kedepannya kan jadi apa ya persatuan itu lebih bagus. Oke, apa sih tujuan untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut selalu berpartisipasi di kegiatan-kegiatan terutama yang berhubungan dengan tradisi ya? Ya, untuk mengenang jasa para pahlawan pendahulu kita, untuk ya mengingat bahwa kita punya leluhur yang baik untuk generasi apa ya untuk membina bangsa ini dari agama yang baik sampai generasi sekarang menjadi generasi yang baik juga. Jadi tidak melupakan para pendahulunya seperti itu ya, nilai-nilainya. Nilai-nilai keagamaan dan sosialisasi sosial. Bisa seperti itu. terus Ya, ditiru terus ya. ditiru. Baik, nah Mas Eko, tadi kan juga ada perebutan gunungan ya. Itu adalah salah satu yang seru banget yang ditunggu-tunggu oleh warga Desa Gripit. Tadi ada 3 gunungan yang diperebutkan, ada Palawija, ada Kupat, dan ada makanan tradisional juga. Harapannya untuk generasi muda khususnya di Desa Gripit apa, Mas Eko? Untuk Desa Pemuda, saya mengharapkan selalu untuk mengingat para leluhur atas perjuangan yang baik. Jadi kita ke depannya untuk generasi bangsa yang baik. Seperti itu paling, dan maju. Baik, dan tidak ada niat untuk meninggalkan desa ya? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Baik, tetap setia di Desa Gripit pastinya. Terima kasih Mas Eko, sukses selalu. Amin. Dan Terima selamat kasih. mencicipi gunungan hasil rebutan tadi ya Mas Eko ya. Terima kasih, Mbak. Sudah terbukti dan teruji, budaya sebagai sarana pemersatu bangsa. Kebudayaan daerah harus tetap dilestarikan dan jangan sampai punah, yakni dengan memberikan kesempatan pada seni budaya tradisional untuk berkembang. Tentu saja, kolaborasi dan perhatian seluruh elemen bangsa semakin memperkuat budaya asli negeri tetap lestari dan dicintai. Semoga.